Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Kebijakan Moneter Indonesia. Anggota kelompok 1 adalah Ketut Krisnanda Dewi Sukmayana dengan 3 digit yang terakhir 106, Kade Egyanah Sandi dengan 3 digit yang terakhir 108, dan Logodepa Puspadewi dengan 3 digit yang terakhir 111. Submateri yang akan kami bawakan yaitu pilihan kebijakan moneter, aspek kelembagaan dan penerapannya pada kebijakan moneter, kasus capital fight dan cara mencegahnya, devaluasi, kebijakan moneter Orde Lama dan Orde Baru, dan analisis mengenai krisis moneter dan cara mengatasinya. Materi yang pertama yaitu pilihan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal yang mencakup pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal yang mencakup keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Dalam menetapkan kebijakan moneter, Bank Sentral dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama yaitu Bank Sentral memilih satu sasaran yang akan dicapai dengan optimal tetapi mengabaikan hal lainnya. Contohnya memilih tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan mengabaikan tingkat inflasi. Sementara pilihan kedua yaitu Bank Sentral menetapkan capaian pada banyak sasaran tetapi tidak dapat dicapai dengan optimal. Contohnya memilih tingkat pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi sehingga tingkat inflasi terjaga. Terdapat 4 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Yang kedua adalah fasilitas diskonto, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank lain dengan jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai arah kebijakan moneter. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib, dan untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Dan yang keempat adalah imbauan moral, adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi. Materi yang kedua yaitu aspek kelembagaan dan penerapannya pada kebijakan moneter. Bank Sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem dalam suatu negara. Di Indonesia, peran Bank Sentral diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Bank yang pernah memiliki peran sebagai Bank Sentral di Indonesia bukan hanya Bank Indonesia saja. Dalam perjalanannya, tercatat ada 3 bank yang pernah menjadi Bank Sentral di negara ini, yaitu The Javatsche Bank, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Indonesia.
Ketiganya memiliki peranan yang penting dalam hal menjaga tingkat stabilitas mata uang pada era penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama yaitu kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dan yang kedua, terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia mengenal sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, sejak 1 Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework. ITF merupakan suatu kerangka kerja dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank sebagai sasaran operasional. Krisis keuangan global menuntut Bank Sentral untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi fleksibel ITF dengan makin memperkuat tugasnya dalam menjaga stabilitas harga dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan. Fleksibel ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward-looking. Implementasi fleksibel ITF didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka mengelola stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antar Bank Indonesia dengan pemerintah yang semakin kuat diwujudkan melalui forum tim pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah juga dilakukan dalam rangka memperkuat stabilitas sistem keuangan. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS menetapkan langkah koordinasi dan memberikan rekomendasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai capital flight. Capital flight adalah proses terminal uang yang mana diputar sesuai keinginan si pemegang uang. Proses ini menimbulkan masalah yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara karena investasi yang seharusnya memiliki multiplier effect di dalam negara justru dilakukan di luar negeri. Capital flight dihubungkan dengan keadaan di mana ketidakpastian dan risiko begitu tinggi, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Warga negara membawa dana miliknya untuk menghindari kerugian besar bila mereka memegang aset dalam negeri. Capital flight terjadi karena adanya ketakutan warga negara akan hilangnya kekayaan yang dikarenakan hal-hal seperti depresiasi mata uang domestik yang tiba-tiba. Selain itu, capital flight terjadi juga karena ketidakmampuan pemerintah dalam membayar utangnya. Perubahan dalam hal pengontrolan modal dan peraturan mengenai pasar uang dan modal, ataupun terjadi karena adanya perubahan dalam kebijakan fiskal yang merugikan para pemilik dana. Adapun kasus capital flight di Indonesia. Perkembangan capital flight di Indonesia cenderung berfluktuatif dalam rentang waktu 1986 sampai tahun 2004. Capital flight hampir mengalir terus-menerus sampai puncaknya pada tahun 1997. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab krisis di Indonesia adalah aliran modal yang keluar begitu banyak di zaman Orde Baru. Krisis yang banyak para pengamat ekonomi disebabkan oleh kontagion efek atau efek menular dari krisis keuangan di Thailand. Kenyataannya, pada tahun 1997 kuartal pertama, dana yang keluar dari Indonesia mencapai sebesar 7.458 juta US dollar. Perubahan strukturan pemerintah, stabilitas politik, dan keamanan dapat mempengaruhi capital flight di Indonesia. Selain itu, sektor moneter yang tidak terkendali juga mempengaruhi capital flight.
Dengan kondisi pemerintah dan sektor moneter yang kondusif dapat mencegah adanya capital flight. Dalam mengantisipasi adanya capital flight di Indonesia dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atas suku bunga melalui operasi pasar terbuka dengan menerbitkan SBI oleh Bank Indonesia. Selain itu, mengendalikan fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar AS yang stabil dapat mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri, mempertahankan cadangan devisa negara, dan kondisi sosial politik tidak stabil membawa dampak terhadap tingginya inflasi di Indonesia, sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas usaha atau perusahaan. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif sehingga dapat mengendalikan laju peningkatan inflasi. Dengan demikian, pada akhirnya peningkatan minat investor untuk menanamkan modal menjadi lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu mengenai devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri, khususnya pada mata uang asing yang sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional. Tindakan ini mengakibatkan harga barang-barang negara lain menjadi relatif lebih murah di pasaran luar negeri namun menjadi relatif mahal di pasaran dalam negeri. Di mana makin tinggi tingkat yang dilakukan, makin baik daya saing negara yang bersangkutan terhadap negara lain. Tindakan tersebut memungkinkan suatu negara dalam jangka pendek dapat menaikkan ekspornya dan mengurangi impornya. Devaluasi sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam kegiatan impor, di mana semakin banyak masyarakat melakukan impor barang, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya devaluasi. Tingginya volume barang di luar negeri yang tidak diimbangi dengan ekspor barang menyajikan terjadinya devaluasi. Jika impor barang terus meningkat, permintaan untuk konversi nilai mata uang lokal juga meningkat. Permintaan yang semakin tinggi ini pun akan naik dan nilai rupiah akan menurun. Diputuskannya kebijakan devaluasi oleh pemerintah sebagai bentuk mitigasi untuk menstabilkan ekonomi negara. Singkatnya, penyebabnya dilakukan devaluasi diantaranya tingginya kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara tanpa diimbangi dengan kegiatan ekspor yang tinggi pula, semakin meningkatnya permintaan untuk mengkonversi nilai mata uang, semakin menurunnya nilai mata uang suatu negara, kegiatan ekspor terpusat pada makanan dan biota laut, dan yang terakhir yaitu tingginya tingkat pengangguran. Untuk meminimalisir dampak aktivitas tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi dengan tujuan untuk memperbesar ekspor, untuk memperkecil impor, untuk menambah devisa negara, serta untuk mengurangi beban utang. Di Indonesia sendiri, kebijakan devaluasi sudah terlaksana sebanyak 7 kali. Yang pertama yaitu devaluasi 30 Maret 1950. Pemerintahan Presiden Soekarno melalui Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara menggunting uang kertas bernilai Rp5 ke atas sehingga nilainya berkurang separuh. Tindakan ini dikenal sebagai gunting Syafruddin. Devaluasi kedua yaitu pada 24 Agustus 1959. Presiden Soekarno melalui Menteri Keuangannya yang dirangkap oleh Menteri Pertama Juanda menurunkan nilai mata uang Rp1.000 yang bergambar gajah dan Rp500 yang bergambar macan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan. Devaluasi ketiga yaitu pada tahun 1966. Imbas dari tindakan embargo yang dilancarkan oleh sekutu kapitalis dan imperialis terhadap Indonesia karena berani menentang pembentukan negara boneka di kawasan Asia Tenggara oleh Inggris dan Amerika Serikat. Wakil Perdana Menteri Chairul Saleh terjeblos dalam tindakan ekstrim, di mana mengganti uang lama dengan uang baru dengan kurs Rp1.000 akan diganti menjadi Rp1 baru. Devaluasi keempat pada 21 Agustus 1971. Masa pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru melalui Menteri Keuangan Ali Wardana, di mana Amerika Serikat harus menghentikan pertukaran dolar dengan emas. Soeharto tidak bisa mengelak dari dampak gebrakan Nixon dan Indonesia mendevaluasi rupiah dari Rp378 menjadi Rp415 per 1 US dollar. Devaluasi kelima yaitu pada 15 November 1978. Presiden Soeharto melalui Menteri Keuangan Ali Wardana mendevaluasi dari Rp415 menjadi Rp625 per 1 US dollar. Devaluasi selanjutnya yaitu devaluasi ke-6 pada 30 Maret 1983. Masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menteri Keuangan Thaddeus Prawiro
mendevaluasi rupiah sebanyak 48%, di mana naik dari 702 rupiah menjadi 970 rupiah. Devaluasi terakhir atau yang ketujuh yaitu pada 12 September 1986. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pula, melalui Menteri Redius Prawiro, kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47% dari 1.134 rupiah menjadi 1.664 rupiah per 1 dolar AS. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter Orde Lama dan Orde Baru. Kebijakan moneter di masa Orde Lama. Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua faktor dari unsur-unsur peninggalan Orde Lama, terutama dari paham komunis. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh yang pertama, inflasi yang sangat tinggi. Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkenali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang De Javanese Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kas negara kosong dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Lalu, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut? Antara lain, yang pertama, dengan adanya program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan BPKNIP yang dilakukan pada bulan Juli pada tahun 1946. Yang kedua, upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Yang ketiga, Konferensi Ekonomi Februari pada tahun 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang keempat, pembentukan Planning Board atau Badan Perencana Ekonomi pada tahun 19 Januari 1947. Yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA pada tahun 1946 dengan mengalihkan tenaga bekas Angkatan Perang ke bidang-bidang produktif. Yang keenam, dengan Kasimo Plan, yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Lalu kita menelisik kebijakan moneter pada masa Orde Lama pada masa demokrasi liberal, kurang lebih pada tahun 1950 sampai dengan 1957. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori masa klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya, sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Nah, adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal, antara lain yang pertama dengan Gunting Syarifuddin, yang kedua dengan program Benteng atau Kabinet pada Kabinet Natsir, yang ketiga yaitu nasionalisasi The Javanese Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951. Yang keempat, dengan sistem ekonomi Alibaba pada Kabinet Ali Sastro Midjoyo ke-1. Dan yang kelima, dengan pembatalan sepihak atas hasil-hasil konversi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Lalu yang berikutnya kita menelisik kebijakan moneter pada masa
demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1967. Sebagai akibat dari dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin, dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Nah, adapun kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini itu belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain devaluasi yang diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1959. Yang kedua, pembentukan deklarasi ekonom atau DEKON. Dan yang ketiga, devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1969. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai kebijakan moneter Orde Baru. Kebijakan moneter pada dasarnya sangat diperlukan dalam menghadapi keadaan ekonomi tertentu seperti booming dan resesi, seperti yang dihadapi oleh Indonesia di tahun 1980-an, terutama setelah jatuhnya harga minyak bumi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat krisis energi di tahun 1979 yang menyebabkan resesi ekonomi di tahun 1982 yang melanda negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Dan puncaknya ketika negara-negara OPEC memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suplai produksi minyaknya di tahun 1986. Nah, kebijakan moneter di masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang juga mendapatkan gelar sebagai Bapak Pembangunan telah banyak mengeluarkan dan menerapkan berbagai macam kebijakan, khususnya di bidang moneter perbankan. Pemerintah Indonesia lebih memfokuskan kebijakan deregulasi untuk sektor moneter perbankan. Sedangkan kebijakan deregulasi dalam sektor real yang bergerak dalam sektor usaha dan produksi yang menjadi bagian dari ekonomi mikro kurang diperhatikan. Penyebabnya karena permasalahan ekonomi Indonesia yang sangat struktural dan kuatnya pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi yang dekat dengan penguasa. Nah, kita beranjak ke analisis mengenai krisis moneter dan cara mengatasinya. Nah, di sini kami mengambil krisis ekonomi Indonesia di tahun 1997 sampai dengan 1998. Apa itu krisis moneter? Krisis moneter adalah krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand dan mempengaruhi mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Peristiwa ini juga sering disebut dengan krisis moneter atau krismon di Indonesia. Krisis ini membawa berbagai masalah di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Tingginya krisis menyebabkan dan memperparah perekonomian di Indonesia. Penyebab terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, yang pertama, utang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek. Nah, yang kedua yaitu dengan kelemahan sistematik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Lalu penyebab terjadinya krisis ekonomi Indonesia yang ketiga yaitu begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pula lah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif. Dan yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi dan pada gilirannya memperbesar dampak ekonomi itu sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi. Nah, lalu bagaimana pemerintah mengatasi krisis ekonomi secara global ini? Nah, beberapa cara pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi secara global antara lain, yang pertama, pemerintah mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerja sama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, mempertahankan serta berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik. Yang ketiga, optimalisasi anggaran pendapatan belanja negara dengan memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan social safety net. Dan yang terakhir, yaitu dengan mengajak kalangan dunia usaha untuk mendorong
sektor real dapat bergerak.